Mayat-mayat itu ditancapkan di tiang-tiang yang kemudian dipajang di kanan kiri jalan raya sepanjang 10 km hanya untuk menyambut pasukan Turki Utsmani. Assalamualaikum, halo hai kawan setia. Alhamdulillah akhirnya bisa upload lagi. Meskipun videonya masih sederhana, tetapi semoga saja tetap bisa menghibur. Amin. Kali ini kisah dari manusia, tapi kelakuannya gak ada manusia-manusianya sama sekali. Hingga bergelar Dracula. Vlad III atau Vlad Tep adalah seseorang yang lahir sekitar pada tahun 1431 Masehi di kawasan Transilvania, Rumania. Bapaknya bernama Vlad II, raja dari kerajaan Wallachia, Rumania. Sedangkan ibunya itu bernama Chetnya, adalah seorang bangsawan kerajaan dari Moldavia. Vlad III ini memiliki 3 saudara, yaitu Mircea II, Vlad Kalugarul, dan Radu III the Beautiful. Bapaknya si Vlad III ini sangat fanatik dengan organisasi Ordo Naga, di mana organisasinya itu punya visi misi untuk menolak dan menahan masuknya Kesultanan Utsmani ke Eropa. Raja Vlad II ini juga mengikut sertakan anaknya yang bernama Vlad III yang masih kala itu berumur 5 tahun, hingga Vlad III ini diberi julukan Dracula, yang berarti adalah anak naga. Lah, dari sinilah asal muasal kata Dracula itu bermula. Sekarang kita ganti sebutan dari Vlad III menjadi Dracula saja ya, biar lebih gampang gitu. Dracula ini dalam kesehariannya hampir selalu menghadapi situasi mencekam di rumahnya, yaitu di Wallachia, di mana kejadiannya adalah bapaknya ini kan sibuk dengan organisasi Ordo Naga. Meskipun dia seorang raja, tapi si bapak ini seperti kurang perhatian terhadap keluarganya dan seringkali meninggalkan keluarganya hingga dalam waktu yang sangat lama. Si Vlad ini kira-kira kurang figur sesosok ayah ya. Kurang figur ayah dalam hidupnya, di mana dalam kesehariannya dia itu harus menghadapi situasi Wallachia yang mudah sekali ada kerusuhan dan pembantaian. Jadi setiap hari melihat pembantaian itu sudah seperti tontonan yang biasa dan wajar. Udah agak kaget. Seperti ada kisah seorang raja di Wallachia itu semalam masih berkuasa jadi raja, tahu-taunya di pagi hari kepalanya udah diarak keliling kota oleh pemberontak. Jadi tidak ada bedanya antara raja maupun masyarakat. Iriskan ya, begitu kacau balaunya Wallachia pada saat itu. Bahkan raja pun bisa dibunuh dengan sedemikian mudah dan gampangnya. Nah, hingga berlalulah waktu dan Vlad ini menginjak usia 13 tahun. Dan pada saat usia 13 tahun itu, Dracula ini bersama adiknya Radu dikirim oleh ayahnya ke Turki Utsmani atau Ottoman. Dracula dan Radu ini dijadikan jaminan kesetiaan ayahnya terhadap kerajaan Turki Utsmani, karena bapaknya ini dibantu oleh kerajaan Ottoman untuk merebut kembali tahta Wallachia dari Janos Hunyadi. Nah, di Turki Dracula dan Radu itu diperlakukan tidak selayaknya jaminan, ya misal minimal dikurung ya apa ya dia dalam istana, itu enggak sama sekali. Itu diperlakukan bukan sebagai seolah-olah bukan sebagai tawanan atau jaminan, tetapi ya dianggap warga Turki sendiri. Kedua kakak beradik ini dididik dalam hal banyak keilmuan, jadi mau dari ilmu agama, filsafat, politik, apalagi yang paling dicatat dalam sejarah adalah ilmu berperang. Nah, kedua kakak beradik ini, Dracula dan Radu, diajari taktik berperang atau ilmu berperang ala militer Turki. Namun perilaku Dracula dan Radu ini sangat berbeda selama di Turki. Bagaikan langit dan bumi. Lah, bagaimana tidak? Radu yang adiknya Dracula ini orangnya itu tekun belajar. Tetapi si Dracula kakak ini justru sering mencuri-curi waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun kota. Dan uniknya lagi, anehnya, si Dracula ini merasa sangat senang dan bahagia, juga puas ketika melihat kepala-kepala tanpa badan itu dipancang di ujung tombak. Bahkan nih dicatatkan juga sehari saja si Dracula ini tidak melihat hukuman mati, maka dia akan menangkap burung atau tikus yang kemudian menyiksanya dengan tombak itu sampai mati. Jadi kayak mulai ketagihan atau psikopat gitu ya. Berjalannya waktu dengan semua fasilitas yang diberikan oleh kerajaan Ottoman, si Dracula kakak ini tidak rasa senang berada di Turki. Dia masih merasa dia itu adalah pengikut Ordo Naga setia untuk melawan Ottoman Turki.
Selain kebencian yang sudah ditanamkan dan mendarah daging sedari kecil, Dracula juga sangat cemburu kepada adik kecilnya Radu, di mana Radu menjadi kesayangan, kebanggaan, dan dipuji-puji. Bahkan mendapat julukan Radu Selfrumos, yang artinya adalah Radu yang tampan. Mungkin Dracula tidak tampan ya, sehingga tidak dijuluki seperti itu. Selain sifat dan sikap Dracula yang kasar, juga wataknya yang sangat keras kepala, ia kemudian mendapat hukuman penjara dan hukuman cambuk sebagai pembelajaran. Karakter yang tetap berbeda antara Dracula dan Radu ini semakin tajam perbedaannya, di mana adik Dracula ini tetap menjadi orang yang baik, bahkan menjadi kesatria, sehingga membuat Radu ini dipercaya menjadi sahabat anak dari Sultan Murad II, yaitu Sultan Mehmed yang sekarang dikenal dengan nama Al-Fatih. Dan juga Radu ini diperkenankan masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Ottoman. Nah, pokoknya jalan hidup Radu di Ottoman ini mulus, cemerlang, dan indah sekali. Best lah pokoknya. Lah, beda dengan kakaknya Dracula. Kebencian-kebencian Dracula serta dendamnya terhadap Ottoman, Janissary, kemudian juga Radu sang adik, semakin tajam, semakin membara. Selain kebencian itu, Dracula juga merasa sangat iri dengan perlakuan ayahnya yang dianggap tidak adil antara ia dan kakak tirinya, yaitu Mircea II dan Vlad Kalugarul. Dracula yang telah dewasa akhirnya kembali pulang ke Wallachia. Tetapi bukan sambutan meriah yang ia temui, tapi sebaliknya Dracula malah mendapati si ayah sudah dikubur hidup-hidup oleh tentara Hungaria. Nah, usut punya usut, ternyata si ayah ini telah dikhianati oleh rakyatnya. Wallachia kemudian dikuasai oleh Vladislav II. Setahun kemudian, Dracula mulai bergerak untuk merebut kembali tahta ayahnya. Dracula didukung dan dibantu oleh Kesultanan Ottoman. Dracula berhasil merebut kembali Wallachia dari Vladislav II. Naik tahtalah si Dracula ini. Namun, 2 bulan setelah naik tahta, Vladislav II kembali menyerang dan berhasil mengalahkan Dracula, sehingga Vladislav II naik kembali menjadi raja. Jadi agak rumit ya. Dracula ini memiliki sifat yang kurang baik. Dia bisa bekerja sama dengan 2 kaisaran, yaitu Ottoman dan juga Hongaria. Di mana saat itu Ottoman dan Hongaria ini terlibat konflik. Jadi bermuka dua atau bermain 2 kaki gitu ya Dracula. Hingga pada akhirnya Dracula lebih memilih Hongaria daripada Ottoman, karena memang dari awal dendam dengan Ottoman. Udah ya, jadi hubungan Dracula dan Hongaria ini sangat erat. Namun Ottoman masih tidak terlalu menggubris. Nah, singkat cerita, pada saat jatuhnya Konstantinopel ke Kesultanan Ottoman, Dracula ini mengambil kesempatan untuk merebut kembali Wallachia dari tangan Vladislav II. Sehingga Dracula kembali berhasil mengalahkan Vladislav untuk kedua kalinya dan kembali naik tahta menjadi raja di Wallachia, di daerah atau kekuasaan tanah leluhurnya. Nah, dari sini mulailah aksi gila psikonya Dracula. Posisi dia sebagai raja kan sudah aman di Wallachia, dia sudah kuat, dimana Ottoman masih mensupport dia, juga Hongaria juga masih mensupport dia. Mulailah dia beraksi sesuai dengan karakter yang sebenarnya. Masa pemerintahan Dracula di Wallachia itu benar-benar adalah masa teror yang sangat mengerikan dan di luar akal manusia. Dia mulai menyalurkan apapun keinginannya atau kegilaan-kegilaannya yang menurut dia itu dimaksudkan untuk mereformasi sistem kerajaan demi untuk memperkuat posisinya. Karena ceritanya sebelum dikuasai Dracula, Wallachia itu seperti negara boneka di mana rajanya hanya dianggap sebagai pajangan. Jadi gak benar-benar berkuasa layaknya raja, tetapi hanya sebagai simbol. Kenyataannya para bangsawan. Kelakuan amoral Dracula ini bermulanya dilakukan pertama kali pada hari Paskah, yaitu tahun 1459. Pada saat itu Dracula mengumpulkan para bangsawan dan tuan tanah serta keluarga besarnya di sebuah gereja. Mereka diundang pesta jamuan makan. Senang ya para bangsawan ini. Nah, setelah diundang, mereka datang. Nah, yang diundang ini bukanlah orang biasa, tetapi orang yang menurut Dracula itu terlibat dalam pengkhianatan pada saat ayahnya menjabat sebagai raja. Dan juga menurut Dracula ini berpotensi untuk menjadi lawan saingannya. Jadi diundanglah mereka semua. Dalam pesta itu ya mereka biasa ya makan minum dan senang-senang seperti pesta bangsawan biasanya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah pesta berakhir, Dracula malah memerintahkan semua orang yang ada di tempat itu untuk ditangkap
semuanya. Ujung-ujungnya mereka semua dibunuh. Dan mengerikannya, saat orang yang disiksa itu meregang nyawa di depan mukanya Dracula ini, dia malah justru melanjutkan makannya dan bahkan mencelupkan roti yang ia makan ke darah para korban sebelum roti itu kemudian dimakan. Dari korban pembantaian Dracula ini bukannya dimakamkan atau dikremasi mungkin, tetapi disula. Disula itu adalah menyiksa dengan cara menusukkan tiang panjang dari dubur korban yang kemudian tiang itu diberdirikan. Nah, istilahnya seperti mendirikan bendera ya. Korban bangsawan yang tidak dibunuh dalam kejadian itu dijadikan budak untuk pembangunan benteng Ponari. Benteng itu adalah tempat tinggal Dracula, di mana letaknya di tepi Sungai Agres, agak terjal ya letaknya. Harta benda baik itu tanah, kemudian ladang dari para bangsawan yang telah terbunuh kemudian dibagi-bagikan pada para petani setia yang menjadi pendukungnya. Nah, sejak kejadian itu, Vlad Dracula juga dikenal dengan nama Vlad Tep atau Vlad Sang Penyulah. Sadis dan kejam, gak ada tandingannya kayaknya Dracula pada saat itu maupun sekarang ya. Aksi Dracula berikutnya adalah pada tahun 1456. Dracula itu melakukan pembantaian terhadap pemuda Turki sebanyak 400 orang, di mana pemuda itu sedang menimba ilmu di Wallachia. Jadi seperti anak kuliahan lah yang dirantau gitu ya. Jadi dengan Dracula ini mereka ditangkapi semua, kemudian diarak dengan ditelanjangi sambil keliling kota, kemudian baru dimasukkan ke dalam aula. Aula tersebut dibakar dari luar. Masya Allah. Lambat laun setelah kekejaman-kekejaman yang terjadi dan ia lakukan, dia mulai menampakkan jati diri yang sebenarnya. Dia mulai melakukan pengkhianatan dan mulai menyatakan keberaniannya memisahkan diri terhadap Ottoman atau Turki Utsmani. Mulai mengumumkan perlawanannya. Dimana di awal yang sudah saya sampaikan di atas, kalau Dracula ini naik tahtanya kan berkat bantuan Kesultanan Ottoman. Sekarang sudah berbalik arah, dia mulai berani untuk melawan atau memberontak. Pada suatu ketika, setelah naik tahta, tentara Ottoman ini itu masih ada yang tinggal di Wallachia dan nggak balik ke Ottoman, jadi masih menemani Dracula di Wallachia. Ya mungkin untuk membantu menjaga Wallachia atau karena Dracula baru naik tahta. Tapi ironinya, ia malah menangkapi prajurit Turki yang tersisa di Wallachia dan membantai semua pasukan yang ada di situ. Hingga semua tentara tersebut meninggal dengan cara disula. Aksi brutal lainnya juga ada yang gak kalah sadisnya, gak berhenti-berhenti kelakuan, dimana aksinya menyasar para petani dan fakir miskin muslim di Wallachia yang terjadi pada saat acara penobatan kekuasaan Dracula ini. Para petani dan fakir miskin ini juga dikumpulkan dalam jamuan makan di salah satu ruangan istana, tetapi tanpa sadar mereka kemudian dikunci dari luar dan kemudian ruangan tersebut dibakar. Jadi dendam yang ada di dalam darah Dracula, kekejaman dan kejahatannya itu seperti gak ada habisnya, gak ada puas-puasnya. Seperti udah bagian dari habit ya, kebiasaan atau perilaku yang sudah menyatu dengan dirinya. Ya kayak mungkin setiap hari kalau kita gak gosok gigi kan gak enak ya. Apa seperti itu kira-kira Dracula kalau gak membunuh orang? Kebencian Dracula yang gak ada habisnya terhadap Ottoman, dia kembali memerintah pasukannya untuk menangkap para pedagang Turki yang ada di Wallachia. Dan dalam waktu sebulan terkumpullah 3.000 pedagang Turki beserta keluarganya. 30.000 orang, bayangin aja seberapa banyak, kan banyak banget ya. Nah, para pedagang ini naasnya kemudian ditawan sama seperti yang lalu-lalu. Para pedagang ini kemudian ditawan, ditelanjangi lalu digiring menuju tempat eksekusi. Kemudian mereka berakhir dengan disula satu persatu. Selain itu, dia menyebarkan virus-virus penyakit yang mematikan ke wilayah yang didiami dari kaum muslimin Turki. Dia juga memerintahkan pasukannya meracuni sungai Danube untuk membunuh pasukan Turki yang membangun kubu pertahanan di selatan sungai tersebut. Jadi Dracula masih belum berhenti di situ ya dendamnya. Dan ia juga membunuh para utusan-utusan kerajaan Ottoman dengan memaku surban ke kepalanya dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar katanya. Jadi mulai yang eksperimen macam-macam penyiksaan dia coba. Nah dari titik ini karena kejadian-kejadiannya itu berkaitan dengan orang
Turki Utsmani Ottoman mulai terang-terangan flat mencari masalah dengan Ottoman. Sultan Mehmed mulai menanggapi perilaku Dracula ini dengan serius, dimana pada asal muasalnya Dracula ini kan teman kecilnya Sultan Mehmed. Ya pastilah ada keterikatan emosional, tetapi kok keterlaluan perilakunya, sehingga Sultan Mehmed mulai mengambil sikap. Pada tahun 1461 Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya yang bernama Hamzah Bey dengan membawa 1.000 orang pasukan untuk menangkap Dracula dan kembali membuat stabil di Wallachia. Tetapi nahasnya 1.000 pasukan ini berakhir tragis, teman-teman, karena Dracula yang sudah menguasai Wallachia, di mana Wallachia ini dijelaskan susah untuk dikuasai kalau orang yang tidak tahu medan gitu. Vlad atau Dracula juga mempunyai kemampuan bertempur yang dulu dia pelajari di Yenisari Ottoman, di mana Dracula ini menggunakan kemampuan perangnya yang dipelajari dulu di Turki untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Turki Utsmani atau Ottoman. Dracula berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Ottoman. Dan tidak sampai di situ, nasib 1.000 pasukan juga sama seperti yang lalu-lalu, di mana pasukan itu juga berakhir dengan disula. Panglima Hamzah Bey ini yang juga menjadi korban juga disula dan diletakkan di kayu paling tinggi di tengah-tengah hutan mayat tersebut. Jadi seperti dibuat simbol gitu ya. Menanggapi kekalahan tersebut, setahun kemudian pada tahun 1462 Masehi, Sultan Mehmed II kembali mengirimkan 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula baik hidup maupun mati. Sultan Mehmed II kemudian mengutus Radu, sang adik kandung Dracula, untuk menjadi pemimpin pasukan atau panglima pasukan. Radu ini tahu betul medan tempur dari Rumania karena dia berasal dari sana. Nah, mengetahui rencana serangan ini, Dracula pun tidak berdiam diri. Dia menyiapkan aksi terkejamnya untuk menyambut pasukan Turki Utsmani. Sepekan sebelum penyerangan, Dracula memerintahkan pasukannya untuk memburu seluruh umat Islam yang tersisa di Wallachia. Nah, terkumpullah 20.000 umat Islam di situ, yang terdiri dari macam-macam, dari pasukan Turki yang masih tertawan, para petani maupun rakyat jelata. Nah, selama 4 hari ini mereka digiring dengan kondisi telanjang menuju tepi sungai Danube. Tepat 2 hari sebelum pertempuran terjadi, para tawanan itu disula secara massal di tanah lapang, yang kemudian mayat-mayatnya diseret menuju tepi sungai, lalu dipancangkan atau diletakkan di kanan kiri jalan, ya model bendera ya kalau sekarang 17 Agustusan, yang membentang sejauh 10 km demi menyambut pasukan Turki. Bayangkan, itu bukan bendera tapi mayat atau jenazah. Masya Allah, stres ya. Bagaimana kira-kira mental tentara Turki saat itu? Bahkan kita pun yang mendengar saat ini itu merinding ya. Pemandangan mengerikan itu hampir saja membuat pasukan Turki turun mental. Jelas banget, tapi pada akhirnya mereka kembali bersemangat setelah Panglima menyalakan semangat pasukan. Akhirnya peperangan pun berlangsung. Pasukan Turki yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Ponari yang mana ditinggali oleh Dracula dan istrinya. Nah, di situ istri Dracula mulai panik dan ketakutan, sehingga ia memberitahukan pada Dracula, suaminya, untuk segera melarikan diri. Ayo kita lari gitu ya. Tetapi Dracula menolak dan bersikeras untuk bertahan di situ. Nah, istrinya yang nggak mau menjadi tahanan, ya ketakutan, maka ia berinisiatif untuk melompat dari kamar tidurnya dan kemudian jatuh di anak sungai Agres hingga tewas seketika. Nah, setelah istrinya tewas, Dracula justru melarikan diri lewat lorong rahasia. Pertempuran itu sangat tidak mudah karena lokasi dan medan perang yang susah ditembus karena sangat terjal. Akhirnya Ottoman berhasil memenangkan peperangan dan Radu berhasil juga mengalahkan Dracula, sehingga Wallachia berhasil direbut dan dikuasai oleh Turki Utsmani. Sultan Mehmed II kemudian akhirnya menobatkan Radu sebagai penguasa di Wallachia. Di sini Dracula masih berhasil selamat, jadi karena dia lari lewat lorong rahasia, kemudian ia sampai di Hongaria. Dia meminta perlindungan dari kerajaan Hongaria. Kemudian dia mengabdikan diri di sana. Hingga pada suatu ketika terjadilah perang salib, di mana Sultan Mehmed II ini memimpin pasukan Turki Utsmani untuk menggempur Eropa Barat. Nah, Dracula ikut dalam pertempuran itu. Dia ditugaskan untuk menyambut pasukan Sultan Mehmed. Nah, ketemu lagi ya dengan pasukan Turki Utsmani. Dracula memimpin pasukan dalam jumlah yang kecil ke tepi Danau Snagov. Jadi hanya seadanya, ala kadarnya. Dan di sana dia bertempur melawan pasukan Turki. Ya jelas dengan pasukan yang kecil melawan Turki Utsmani, Dracula akhirnya tidak sanggup lagi menahan serangan pasukan dari Sultan Mehmed II.
dan akhirnya dia tewas terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kepala Dracula kemudian dipenggal dan kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipajang, dipertunjukkan kepada rakyat Turki. Sedangkan badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Jadi tetap matinya Dracula ini di tangan Turki Utsmani. Nah, kaitannya dengan image Dracula penghisap darah, memang sebenarnya cerita itu tidak dilakukan oleh Dracula. Dracula ini tidak menghisap darah, tapi walaupun demikian ada sedikit kesamaan dengan tokoh yang digambarkan Dracula pada masa kini. Karena diketahui pada masa hidupnya, Vlad Dracula ini menderita penyakit porfiria, di mana dia selalu menghindar dari sinar matahari atau sinar ultraviolet dan juga memiliki kelainan pada kulitnya yang pucat. Mungkin dari sini ilham Dracula itu menjadi mitos atau tokoh dalam cerita-cerita fiksi. Oke, begitulah akhir dari kisah Dracula yang betul atau beneran terjadi di masa lampau. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe-nya, like-nya juga, komen-komennya juga, dan kasih masukan juga supaya channel ini makin jos gandos. Maafkan kalau ada salah-salah ucap. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.